kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan tugas panggilan kita di berangkatan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 15. Saya akan membaca mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunaikanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini firman yang ditetapkan, yaitu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemberitaan Injil itu dianalogikan oleh Paulus sebagai sebuah peperangan. Dan kenyataan hari ini peperangan kita bukan lagi peperangan fisik, bukan melawan kerajaan-kerajaan, bukan melawan pemerintah-pemerintah, tetapi musuh yang paling utama adalah tipu daya muslihat daripada iblis, yaitu roh-roh di udara. Dan hal itu sudah sangat nyata dihadapi oleh seluruh umat manusia sekarang, dihadapi orang-orang percaya, yaitu dengan kemajuan ilmu teknologi secara khusus di bidang informatika. Masing-masing orang, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai lansia, sudah memiliki yaitu handphone. Dan segala konten dapat dilihat di sana, mulai dari konten rohani sampai konten yang paling tidak layak untuk ditonton. Dan yang bahaya juga, konten-konten rohani banyak yang memplesetkan, banyak yang menyesatkan, banyak yang memutarbalikkan kebenaran hakiki dari ajaran Kristiani tersebut. Maka dalam hal inilah, dalam tugas pemberitaan, dalam peperangan rohani kita ini, Paulus mau mengajak kita supaya kita semuanya memakai seluruh perlengkapan rohani tersebut. Apakah itu? Yang pertama di ayat 14 katakan, ikat pinggang kebenaran dan baju jirah keadilan. Kita jangan pernah bergeser dari kebenaran itu, seperti ikat pinggang yang tidak dapat dilepas supaya celana kita jangan melorot. Demikian kiranya kita senantiasa berikat pinggang kebenaran yang dari Tuhan itu, dan tetap berbaju jirah keadilan. Dimanapun kita tetap hidup adil. Yang kedua, kerelaan memberitakan Injil di ayat 15 tersebut. Setiap saat tugas kita adalah memberitakan Injil, dan tugas pemberitaan itu boleh kita pakai dengan memakai media yang ada, tetapi yang terutama adalah cara hidup kita yang seturut dengan cara hidup Kristus. Yang keempat, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala hal, dalam pergeseran tatanan sosial dan norma-norma di dalamnya, ukurlah segala kebenaran itu dengan firman Tuhan, supaya kita jangan disesatkan pengajar-pengajar palsu. Dan yang terakhir, tetaplah berjaga dan berdoa. Dengan demikianlah kita dapat bertahan dari serangan iblis, tipu dayanya,
dan roh-roh di udara. Selamat memenangkan peperangan rohani, selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang memberikan perlengkapan rohani kepada kami untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Maka sekarang Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, dan memakai ketopong keselamatan, mengukur segala kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tetap memakai perisai iman, sehingga kami dapat melawan tipu daya iblis. Dan inilah kami Tuhan, yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Dan sekarang Tuhan memampukan kami menyaksikan Tuhan dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, dan tugas hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.